Yuk kembali lagi di channel MV Official. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian bahagia selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa pembela kebijaksanaan dan keadilan. Seperti biasa karena ini channel baru, Mimin mohon bantuan untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Dan untuk kalian yang masih baru jangan lupa untuk menonton di video sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Cerita dimulai. Yeming berdiri tegak di depan Fei Lu. Kepercayaan dirinya bersinar dari matanya yang tajam. "Kamu datang ke sini untuk minum sendiri," ucapnya dengan mantap. Fei Lu, dengan penuh kesopanan dan penyesalan, menjawab, "Maafkan aku karena kemarin ku terlalu minum." Yeming tersenyum dan menggelengkan kepala, "Tidak masalah. Sing dan aku tidak peduli apa yang terjadi kemarin." Fei Lu mengangguk setuju dan berkata, "Bagus. Baru saja ku dengar kamu bertanya tentang kawasan Sungai Roh Magis. Mau pergi ke sana?" Mata Yeming berkilat, "Ya." Fei Lu tersenyum dan membuka jubahnya, mengeluarkan sebuah peta misterius. Namun, Yeming memberikan peringatan. "Master, Fei Lu sangat licik. Waspadalah terhadapnya." Yeming menatap Fei Lu dengan serius. "Dari mana kau dapatkan peta itu?" Fei Lu menjelaskan, "Kata orang, 30 tahun yang lalu, mereka yang keluar dari kawasan Sungai Roh Magis dengan hidup berkumpul dan menggambar peta dengan ingatan semua orang." Dia menambahkan, "Pamanku salah satu dari mereka." Yeming terkejut, "Jadi, mau menjualkan peta itu padaku?" Fei Lu tersenyum hangat, "Tidak, aku akan memberikan peta itu padamu." Namun, langsung merasa cemas, "Ning." Fei Lu dengan tulus mengatakan, "Aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan sesuatu dari kawasan Sungai Roh Magis." Dia menceritakan tentang harta karun yang tersembunyi di sana oleh pamannya, dan harapan untuk mengirim seorang murid untuk mengambilnya. 30 tahun kemudian, dalam perjalanan itu, pamanku dibunuh oleh seorang pengkhianat, ungkap Fei Lu dengan rasa sedih. Untungnya, ia memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Dia menunjuk pada peta dengan semangat. Tidak terlalu besar dan mudah untuk dibawa. Lokasinya ditandai pada peta. Namun, Yeming tetap tenang, tidak perlu terburu-buru menentukan keputusan sekarang. Aku bisa memutuskan berdasarkan situasi setelah masuk ke kawasan itu. Yeming berkata, "Oke, aku akan coba. Tapi katanya kawasan itu berbahaya. Aku akan berusaha membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan jika aku bisa." Fei Lu merespons dengan penuh semangat. "Oke. Setelah semuanya selesai, aku akan memberikan hadiah padamu." Yeming bertanya pada Xing Chen, "Apakah kamu percaya pada apa yang dikatakan Fei Lu?" Xing Chen dengan tegas menjawab, "Ia bukan orang baik. Dan ia tidak punya banyak teman. Ia datang padamu dengan motif tersembunyi. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati." Yeming mengangguk dan berujar, "Baiklah." Setelah masuk ke kawasan itu, hal pertama yang harus kulakukan adalah melindungi diri sendiri. Dan kemudian menangani hal lain sesuai situasi. Siang hari yang cerah menyinari langit saat perjalanan mereka dimulai. Yeming memberikan pengajaran tentang teknik 5 unsur Viscera dengan bijaksana. Teknik ini adalah keterampilan kecil untuk meningkatkan saluran Qi. Pada 5 unsur Viscera, itu harus dilakukan langkah demi langkah. Ia memberikan peringatan, kesulitannya terletak pada rute yang benar.
Harus diambil ketika Nimbus memasuki Vizkera untuk pertama kalinya. Jika rutenya salah, mudah merusak Vizkera. Ye Ming mengangguk dan fokus untuk menguasai teknik tersebut. Kemudian, dengan mata bersinar, dia melepaskan kekuatannya dan mengeluarkan ledakan energi yang luar biasa. Teknik 5 unsur Vizkera pantas disebut sebagai itu, serunya penuh kepuasan. Ye Ming memberikan selamat dengan bangga, "Selamat, Guru. Seluruh organ dalammu sudah terbuka. Kini kamu cukup kuat untuk memulai latihan circle besar kultivasi Qi." Saat matahari mulai meredup, semangat mereka tetap berkobar. Di sore yang indah, Ye Ming dan Lan Xu berlatih dengan gigih hingga malam hari. Dan akhirnya, setelah 2 bulan berlalu, dengan kegembiraan yang tak tergambarkan, Ye Ming berkata dengan bangga, "Kini aku seorang murid tingkat 9. Pada 7 hari sebelum area Sungai Roh Magis dibuka, Ye Ming telah menyelesaikan latihannya. Ye Ming dengan serius menjelaskan, "Guru, jika dibandingkan dengan proses kultivasi dan penyucian, tahap konsolidasi energi spiritual adalah yang paling sulit dan sungguh mendebarkan. Dalam proses ini, energi spiritual harus disucikan hingga 100 kali oleh seorang pengkultivasi sebelum dapat disucikan kembali dan diperkuat. Tetapi jika energi spiritual yang telah disucikan tidak dapat dikonsolidasikan, usaha sebelumnya akan sia-sia karena penyebaran nimbus sebelum masuk ke tahap kedua." Jelas Ye Ming dengan tegas. Ye Ming yang penuh semangat bertanya, "Lantas, bagaimana langkah yang harus saya ambil?" Ye Ming yang bijaksana menjawab, "Tenang, ada cara yang telah tersedia bagi guru. Lan, yang memiliki tubuh harta tak bernoda, adalah medium terbaik untuk mengkonsolidasikan nimbus guru." Ye Ming dengan bersemangat menyarankan, "Guru hanya perlu menciumnya setiap kali setelah latihan, dan mengambil sedikit roh tak bernoda miliknya, sehingga guru dengan mudah dapat mengkonsolidasikan dan memperkuat nimbus yang telah guru sucikan." "Paham, bukan?" Ye Ming agak ragu-ragu, "Namun, bagaimana jika Lan tidak setuju dengan tindakan ini?" Ye Ming dengan bijaksana menjelaskan, "Tenang, menurut ingatan Tian Pengji tentang wanita, ketika seorang gadis mengalami ciuman pertamanya, cadangan energinya akan tersembunyi. Dan perlu diingat, tindakan ini akan meningkatkan efek kultivasi guru. Mungkin saja Lan sedang menunggu guru untuk mengambil inisiatif." Ye Ming agak khawatir, "Tetapi saya takut jika dia tidak percaya dan marah hingga memukuliku." Ye Ming dengan tegas berkata, "Kamu mampu menahan pukulannya." Ye Ming mengungkapkan kekhawatirannya, "Lan semakin kuat akhir-akhir ini. Dan sekarang dia hampir setara denganku. Aku takut aku tak mampu menghadapinya." Saat merenung, Ye Ming membayangkan momen berdua dengan Lan Xu. Tetapi dia masih ragu-ragu. Tiba-tiba, Lan Xu mendekati dan bertanya dengan penuh harapan, "Berhasilkah?" Ye Ming dengan semangat melaporkan, "Ya. Aku merasa aliran nimbusku menjadi lancar. Dan tidak ada lagi rasa terputus seperti sebelumnya." Lan Xu malu-malu mengingatkan, "Jangan lupa untuk datang padaku setiap hari setelah latihanmu." Sambil mendekat, Ye Ming berbisik dengan penuh kelembutan, "Lan." Lan Xu menutup matanya dengan sedikit malu dan keraguan-raguan. Tiba-tiba, Bai Fu muncul dengan terburu-buru, "Ahem. Maaf." Ye Ming dan Lan Xu terkejut. Bai Fu mengatakan, "Ning Ye, Lan Xu, kepala ingin bertemu kalian pada siang yang cerah." "Ye Ming,
Lan Xu, dan semua orang berkumpul di depan kepala Shen Xiuzong dengan rasa hormat. Kepala Shen Xiuzong dengan bijaksana mengatakan, "Sepertinya kalian sudah mengetahui bahwa dalam 7 hari lagi, area Sungai Roh Magis akan dibuka. Tempat ini dibangun oleh sekte Tai, kekuatan besar pada zaman kuno, untuk melatih para muridnya. Area ini hanya dibuka setiap 30 tahun sekali. Dan setiap kali, risiko dan tantangannya semakin tinggi. Ingatlah, dalam kunjungan terakhir, hanya 2 dari 10 orang dari sekte Matahari Merah yang selamat." Seorang dari mereka berkomentar, "Tingkat kematian yang tinggi." Kepala Shen Xiuzong menambahkan, "Kalian, 12 murid yang cukup kuat saat ini, mampu untuk masuk ke area Sungai Roh Magis." Kepala Shen Xiuzong dengan bijaksana menyatakan, "Namun, kami tidak akan memaksakanmu. Jika kalian merasa tak sanggup, kalian bebas untuk pergi." Beberapa dari mereka dengan tegas mengatakan, "Saya memilih untuk berhenti." Kepala Shen Xiuzong dengan penuh pengertian berkata, "Baiklah, keputusanmu harus dihormati. Kalian boleh kembali ke tempatmu masing-masing." Kepala Shen Xiuzong menegaskan kepada murid yang tersisa, "Bagus, seorang pejuang harus memiliki keberanian untuk mengambil peluang dari bahaya." Kepala Shen Xiuzong dengan tegas berkata, "Ikuti sesepuh ini ke pavilion harta. Dan pilih hanya 2 senjata atau item lainnya untuk masing-masing dari kalian." Ye Ming, Lan Xu, dan yang lainnya dengan penuh harapan pergi ke pavilion harta. Di dalam pavilion harta, Bei Ming dengan bijaksana menyarankan, "Kamu bukan tipe yang pandai mengendalikan pedang. Jadi kamu bisa memilih alat seni bela diri." Bei Ming dengan penuh semangat menunjukkan, ada sarung tinju. Senjata kelas 8 yang hebat. Ia bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan pukulanmu. Bei Ming dengan keyakinan menyatakan, "Lalu, ada sepatu Nimbus yang terbuat dari kulit monster kelas tinggi. Kamu bisa bergerak dengan kecepatan menakjubkan dalam sekejap, terutama jika digunakan bersama langkah surgawi. Dengan 2 barang ini, tak ada yang akan bisa menandingimu dalam kecepatan ledakan sekejap. Bagaimana menurutmu?" tanya Bei Ming. Ye Ming dengan gembira menanggapi, "Haha, aku menyukainya." Kepala Shen Xiuzong mengatakan, "Tampaknya kalian telah memilih peralatan kalian. Saya harap kalian akan mahir menggunakannya dalam beberapa hari ke depan." Kepala Shen Xiuzong menjelaskan, "Saya pernah masuk ke area Sungai Roh Magis. Jadi saya tahu beberapa hal tentangnya." Kepala Shen Xiuzong menerangkan, "Selanjutnya, saya akan memberitahu kalian cara bertahan hidup dan mencari peluang di area Sungai Roh Magis. Luas sekali. Area yang tertera di peta ini kurang dari 10% dari seluruhnya," tambahnya. "Penjelajahan tempat yang belum termarkir bergantung pada kemampuan dan sarana kalian," lanjut Kepala Shen Xiuzong. "Dalam area Sungai Roh Magis, hanya ada 2 rahasia untuk bertahan hidup. Pertama, hati-hati. Jangan dengan mudah percaya pada orang dari sekte lain. Kalian mungkin bersekutu untuk menghadapi ancaman dari area magis. Tapi ketika tidak ada ancaman dari area magis, orang lain akan menjadi ancaman terbesar. Ketika kalian memasuki area yang lebih dalam, orang lain harus dianggap kuat setelah eliminasi. Kalian harus lebih berhati-hati," jelas Kepala Shen Xiuzong. Kedua, persatuan. Tetaplah bersama, kalian semua 7.
Dengan cara ini, bahkan jika kalian bertemu jenius dari sekte besar, kalian akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena pada dasarnya, orang-orang di dalam semuanya adalah murid bela diri. Mereka tidak lebih baik dari kalian. 30 tahun lalu, kepala Shen Xiuzong termenung dalam ingatannya. Shen Xiuzong dan teman-temannya menghela nafas, huf. Kemudian seorang teman yaitu ketua wanita memerintahkan bawahannya, yaitu Shen Xiuzong dan satu rekan lainnya. Kalian berdua harus pergi dulu. Saya harus tinggal di sini untuk menghadapinya. Atau kita semua akan mati di sini. Terlihat musuh yang kuat sambil membawa pedang dengan tersenyum. Dengan aura yang menakutkan seorang itu mengatakan, "Aku telah menemukan kalian lagi, 3 mangsa terakhirku." Melihat kepala Shen Xiu tenggelam dalam lamunannya, Lansu memanggilnya, "Master! Master! Master, apa yang terjadi?" Kepala Shen Xiuzong tersadar dari lamunannya menjawab, "Aku teringat kembali pada saat-saat ketika kami menghadapi lawan yang tangguh." Kepala Shen Xiuzong dengan gelap berkata, "Untuk menyelamatkan aku dan Feng Xian, seorang senior sister tinggal di area Sungai Roh Magis selamanya. Aku ingatkan kalian lagi untuk berhati-hati, tambahnya sedikit khawatir." Ye Ming bergumam, "Orang yang membuat master dan kepala menghadapi situasi putus asa pasti sangat kuat." Lansu dengan sedikit cemas menjawab, "Master, tolong tenang. Saya akan keluar dari sana dengan selamat bersama rekan-rekan." Kepala Shen Xiuzong berkata dengan tegas, "Ming, jaga baik-baik Lansu. Jangan biarkan dia terluka." Ye Ming menjawab dengan serius, "Selama aku hidup, Lan akan tetap aman." Kepala Shen Xiuzong mengingatkan, "Jika kalian bertemu dengan murid-murid dari sekte pedang, jangan biarkan mereka pergi jika memungkinkan." Ye Ming bertanya dengan serius, "Apakah Anda memiliki dendam dengan sekte pedang?" Kepala Shen Xiuzong menjawab, "Orang-orang yang hendak menghancurkan kami di area Sungai Roh Magis datang dari sekte pedang. Mereka akan berurusan dengan murid-murid dari sekte kita lagi kali ini. Lebih baik menyerang duluan daripada menunggu merespon secara pasif," tegasnya. Ye Ming menyatakan, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Kepala Shen Xiuzong menyipitkan matanya dan mengatakan, "Aku punya sedikit hadiah untuk kalian berdua, dan sudah dikirim ke rumah Lan. Ingat untuk membawanya pada hari saat area Sungai Roh Magis dibuka." Ye Ming dengan hormat mengatakan, "Baik, saya akan ingat." Rumah Lansu. Di dalam rumah, terlihat beberapa peralatan yang telah dipersiapkan untuk Lansu dan Ming Ye. Dengan penuh semangat, Bei Ming menjelaskan, "Master, lihatlah kotak kayu kecil ini. Ini adalah senjata tersembunyi terbaik yang pernah dibuat oleh lembah Tianji. Tempat suci senjata tersembunyi. Namanya adalah jarum petir Tianji. Dalam jarak 10 kaki, bahkan seorang kakek seni bela diri sekalipun tidak akan bisa menghindari serangan dari jarum ini." Tak berhenti di situ, Bei Ming melanjutkan, "Dan lihatlah rompi ini. Baju zirah landak es, senjata kelas 6. Terbuat dari kulit landak es Laut Utara. Binatang magis kelas 6. Dengan bangga dia berkata, "Jika kalian mengenakannya, kalian akan mampu menahan serangan penuh dari master seni bela diri." Ye Ming bersyukur, "Chief bahkan memberi saya harta berharga seperti ini. Di area Sungai Roh Magis, saya akan membawa sekte Matahari Merah hingga akhir," tekadnya. Bei Ming memberi saran, "Dengan bantuan Lansu, energi spiritual kalian
seharusnya dapat mencapai tahap purifikasi tingkat kedua. Sebelum pembukaan area Sungai Roh Magis, Ye Ming mengiyakan, "Iya, tapi saya tahu bahwa saya akan menghadapi pertempuran yang panjang di sana, dan energi spiritual saya akan terkuras banyak." Bei Ming memberikan solusi. Tubuh suci Lansu memiliki fungsi untuk mengisi kembali energi spiritual dan mengurangi konsumsi nimbus. Kalian hanya perlu menghindari pertempuran yang tidak perlu di awal. Dan setelah pertempuran berakhir, mencium Lansu akan membantu mengurangi kelelahan dan mengisi kembali energi spiritualmu, tegasnya. Ye Ming menyahut, "Wow. Satu pertempuran, satu ciuman. Siapa yang tidak kuat?" Namun, Lansu segera menegurnya, "Hentikan kelucuanmu itu. Fokus pada peningkatan energi spiritualmu." Ye Ming berkeluh kesah, "Aduh. Lembutlah. Sakit." 7 hari kemudian, di pagi hari yang cerah, Chief Shen Xiuzong menyampaikan kabar gembira. Hari ini adalah hari pembukaan area Sungai Roh Magis. Dengan bangga dia melanjutkan, "Saya sungguh senang melihat kalian bertujuh. Belum pernah berpikir untuk mundur setelah berhari-hari mempertimbangkan." Dia memberikan instruksi, "Kalian bisa mempersiapkan perlengkapan dan senjata di sini. Nanti, saya akan membawa kalian menuju area Sungai Roh Magis menggunakan keterampilan terbang." Chief Shen Xiuzong memanggil Ming dan Lan. "Ming, Lan, mari ke sini. Aku perlu berbicara dengan kalian secara pribadi." Sesampainya dekat, Chief Shen Xiuzong bertanya, "Apakah kalian membawa 2 harta yang saya kirimkan sebelumnya?" Lansu menjawab, "Iya, Guru." Dengan serius, Chief Shen Xiuzong berkata, "Baik. Satu dari 2 harta ini digunakan untuk menyerang dan satunya lagi untuk bertahan. Ketika berhadapan dengan bahaya, gunakanlah dengan keputusan yang tepat." Ye Ming dengan semangat berkata, "Terima kasih, Tuan. Saya akan memastikan misi ini terlaksana dengan baik." Kepala Shen Xiuzong kembali memperingatkan, "Apakah kalian masih ingat tentang sekte pedang yang saya sebutkan sebelumnya?" Dia menjelaskan lebih lanjut, "Dari sesama saudara Gao, saya mendengar bahwa pemimpin sekte pedang adalah Jian Fengwei, yang telah berhasil membunuh 8 rekan saya di area Sungai Roh Magis dengan kekuatannya yang luar biasa." Kepala Shen Xiuzong berkata khawatir, kali ini dia mengirimkan murid batinnya ke area Sungai Roh Magis. Dia melanjutkan, setelah keluar dari area Sungai Roh Magis, dia bukan hanya menjadi pemimpin sekte pedang, tetapi juga berhasil bergabung dengan kolam pedang, salah satu dari 9 tempat suci, dan menjadi salah satu tetua batin. Kepala Shen Xiuzong menyampaikan peringatan. Dia mungkin telah mencapai puncak kekuatan di dunia seni bela diri. Dengan pandangan serius, dia berkata, "Meskipun kalian telah mencapai tahap 9 murid." Kepala Shen Xiuzong berkata, "Aku telah mendengar bahwa itu adalah standar terendah untuk menjadi murid biasa Jian Fengwei." Kepala Shen Xiuzong menegaskan, "Perjalanan kalian pasti sangat berbahaya. Salah satu dari kalian adalah murid saya, dan satunya lagi adalah murid saudara saya." Dengan perasaan hangat, dia berkata, "Jika terjadi hal buruk pada kalian, saya akan merasa sangat bersalah terhadap saudara saya dan juga kepada diri saya sendiri." Ye Ming dengan keyakinan berkata, "Saya telah melewati banyak ujian untuk sampai di titik ini." Dia berkata penuh semangat, "Jika saya adalah orang yang takut mati, mungkin saya hanya menjadi seorang pelayan di kota lanskap sekarang." Dia kemudian dengan rendah hati berkata,
Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan bertemu dengan Lan, Anda, dan Guru. Kepala Shen Xiuzong memberikan penghargaan. Bagus. Saat ini saya dan saudara saya yakin tentangmu. Dengan penuh harapan, dia berkata, kamu memberi kami ketenangan dalam hati kami. Kepala Shen Xiuzong dengan penuh semangat menyatakan, semua orang, maju 5 langkah. Kita siap berangkat. Semua murid mengangkat suara, siap. Terlihat Chief Shen Xiuzong mengangkat jarinya, memancarkan kekuatan seperti awan merah yang mengangkat mereka semua. Ye Ming dengan penuh kekaguman berkata di benaknya, energi spiritual yang sangat kuat. Kepala Shen Xiuzong dengan tekad menyatakan, ayo berangkat. Di utara negara Yan, pemandangan yang megah menyambut mata semua murid dari berbagai sekte, yang berkumpul di sebuah lokasi yang dipenuhi semangat dan kegembiraan. Dengan bangga, Ye Ming mengamati keberadaan sekte-sekte ternama yang hadir di sana. Dei Ming, dengan keyakinan yang tak kalah, menyampaikan, ya, Guru. Banyak sekte yang telah mencapai tahap 7 atau bahkan di atasnya. Sementara beberapa sekte berada di tahap 2 atau 3. Persaingan di antara mereka pasti akan sangat sengit. Namun, perhatian mereka seketika teralihkan saat ada seseorang memanggil Shen Xiuzong. Kepala Shen Xiuzong menyuruh para murid untuk menunggu sebentar, karena ia akan berdiskusi dengan kepala sekte lainnya. Tiba-tiba, kehadiran tak terduga dari Feng Xiaogao menyambut mereka. Ye Ming tak kuasa menyembunyikan kejutannya dan berteriak, "Oh!" Dengan penuh cinta, Feng Xiaogao menjawab, "Aku akan menjaga mereka, jangan khawatir." Shen Xiuzong memberikan salam hormat pada seniornya. Kemudian Ye Ming memberikan salam ke gurunya juga. Dan Feng Xiaogao berkata dengan tegas, partisipasimu dalam kompetisi di area Sungai Roh Magis adalah keputusan yang kami ambil setelah berdiskusi dengan Marshal Unclemu. Tetapi Feng Xiaogao menyatakan bahwa dia merasa perlu hadir di sana untuk memberikan semangat pada Ye Ming. Dengan tekad yang kuat, Ye Ming menyatakan, "Guru, tolong percayalah bahwa aku akan memberikan yang terbaik dalam kompetisi ini." Feng Xiaogao kemudian memberikan 2 benda berharga untuk membantu Ye Ming dalam perjuangannya. Pertama, talisman bayangan Yin Yang, yang dapat menyelamatkan nyawanya dan bisa digunakan sebanyak 3 kali. Namun, Ye Ming ingin tahu sejauh mana kekuatan talisman ini untuk melarikan diri. Dengan penuh keyakinan, dia menjelaskan bahwa jika dia yang menggunakannya, dia bisa melarikan diri hingga puluhan ribu mil. Dan jika Feng Xiaogao yang menggunakannya, dia bisa melarikan diri sekitar 100 mil. Memang, itu sudah cukup untuk menghadapi bahaya di area Sungai Roh Magis. Feng Xiaogao menyarankan untuk menyimpan talisman ini di tempat tersembunyi dan mengaktifkannya hanya dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah manik yang berisi susunan formasi Little Yin and Yang Killing Array, milik Feng Xiaogao. Manik ini adalah senjata pamungkas yang dapat memerangkap bahkan musuh sekuat apapun, dan sangatlah berbahaya jika digunakan tanpa perlu. Namun, di tengah segala persiapan, sebuah kapal terbang besar muncul di langit dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Ye Ming terkejut dan berkomentar, "Astaga! Sebuah kapal terbang!" Feng Xiaogao mengernyitkan dahinya, menyadari bahwa orang-orang dari sekte naga hitam telah tiba. Shen Xiuzong dengan berani menegaskan, "Jangan takut." Dia menjelaskan bahwa meskipun sekte naga hitam adalah sekte paling berkuasa,
Di Rawak Hitam di daerah barat, ini adalah pertama kalinya. Mereka hadir di area Sungai Roh Magis. Tujuan mereka mungkin untuk menguji murid-murid baru mereka. Dengan serius, Shen Xiuzong menetapkan tugas utama untuk Ye Ming. Dia harus memantau sekte pedang dan mencari kesempatan untuk mengikuti mereka ke tingkat kedua area Sungai Roh Magis. Tingkat kedua tersebut menyimpan harta rahasia tertinggi dari sekte Tai. Dan Ye Ming harus melindunginya dari orang-orang dari sekte pedang yang berbahaya. Dengan tekad yang bulat, Ye Ming siap menghadapi tantangan besar di depannya. Dan melindungi harta rahasia tersebut dari jatuh ke tangan yang salah. Cahaya yang tiba-tiba turun dari kapal terbang menyorotkan sekelompok murid dari sekte Naga Hitam. Murid-murid dari berbagai sekte terkejut, "Ya Tuhan, ada 100 orang dari sekte Naga Hitam." Mereka bertanya-tanya, apakah kita dari sekte-sekte kecil bisa bertahan menghadapinya? Dei Ming berkata, "Guru, tidak ada satupun dari mereka di bawah tingkat murid tahap 9. Tiba-tiba, gurunya meletakkan tangannya di pundak Ye Ming. Feng Xiaogao memperingatkan bahwa rekan-rekanmu menjauh dari mereka. Begitu kalian masuk. Dengan tegas ia berkata, saya pikir tujuan mereka masuk ke daerah roh magis adalah untuk membunuh orang. Ye Ming dengan mantap menjawab, ya, guru. Swiss. Gerbang menuju daerah roh magis yang menakutkan terbuka. Para murid dari berbagai sekte berseru, pintu daerah roh magis terbuka. Dengan tergesa-gesa mereka bergerak dan berteriak, masuk dan bersembunyi. Kita harus menghindari tangan jahat sekte Naga Hitam. Seorang murid dari sekte lain mengejek, haha. Berjalanlah dengan lambat. Kehilangan separuh nyawa. Aku datang, harta karun rahasia. Kepala sekte Naga Hitam memerintahkan, masuk dan bentuklah kelompok 5 orang. Setelah mereka bubar, setiap kelompok berburu sendiri. Semua murid dari sekte Naga Hitam menjawab, ya. Tingkat pertama daerah roh magis. Kepala sekte Naga Hitam berkata dengan berpikir. Sepertinya hampir semua orang sudah tiba. Dia dengan tegas menyatakan, pertarungan dimulai. Souk. Swiss. Jeritan putus asa terdengar dari seorang murid, jangan. Jangan bunuh aku. Swiss. Tangisan penuh derita bergema, arg. Terlihat seorang dari sekte Naga Hitam sedang menyegel aura dari sekte lainnya. Dari kejauhan Ye Ming dan rekannya menyaksikan perbuatan murid sekte Naga Hitam. Seorang murid rekannya Ye Ming berkata, segera setelah mereka masuk. Mereka mulai membunuh tanpa alasan. Ye Ming berpesan, lebih baik kita hindari pertempuran dengan mereka. Mari kita tinggalkan tempat ini. Seorang murid dari sekte Naga Hitam melirik ke arah Ye Ming dan yang lainnya. Dia mengumumkan, sepertinya saya menemukan 7 orang lagi. Mereka mendekat dengan cepat. Ye Ming bergumam, cepat sekali mereka. Rekan Ye Ming mendesak, hentikan pencarian. Larilah. Dei Ming memperingatkan, guru, para pengejar menggunakan gerakan kuda galop. Dengan kecepatan ini, meskipun kalian berdua, Ye Ming dan Lan, bisa kabur. Dia melanjutkan, yang lainnya mungkin tertangkap dalam setengah mil. Wos. Ye Ming berhenti, siap untuk menghadapi musuh. Dia menyatakan, kepala sekte menyuruh kita bersatu melawan musuh. Jika kita tidak bisa melarikan diri, kita harus berjuang. Rekan Ye Ming menjawab dengan berani, saya juga berpikir kita tidak bisa lari. Mari kita bertarung sampai akhir. Swiss.
Seorang murid dari sekte naga hitam tertawa dengan meremehkan, "Hehe." Rekan Yeming menyatakan, "Kita tidak bisa mengalahkan mereka." Dia berteriak, "Bro, jadilah penjaga belakang kami." Bersemangat dan berani, memalukan dan egois. Dia menambahkan, "Lupakan mereka." Dia bergumam, "Selama Ming ada di sini, mungkin kita tidak akan mengalami kekalahan." Di tanah yang suci, Yeming dan rekannya berdiri tegak di hadapan murid-murid ganas dari sekte naga hitam. Namun, mereka tidak gentar menghadapi ancaman yang menghampiri. Dengan keberanian yang menggetarkan jiwa, Yeming berbicara dengan tegas. "Wahai tuan-tuan, kami bukanlah musuhmu. Kalian tidak perlu mengejar kami. Jika kalian berhenti di sini, kami akan memberikan sebagian dari harta kami sebagai imbalan." Namun, hati dingin dan gelap meliputi hati murid-murid naga hitam tersebut. Mereka hanya menuntut satu hal, nyawa Yeming dan rekan tersebut. Yeming tidak mundur, tetap mempertahankan sikap yang berani. Di daerah roh magis, setiap orang dapat menemukan kesempatannya. "Apa yang akan kalian peroleh dengan membunuh kami?" Tetapi, balasan murid-murid naga hitam adalah ejekan merendahkan. Mereka meremehkan dengan acuh tak acuh, menyebut Yeming dan rekan-rekannya seperti cacing yang tidak layak mengetahui rencana manusia. Bagi mereka, daerah roh magis bukanlah tempat bagi jiwa-jiwa lemah seperti mereka. Namun, dengan keberanian yang mengalir dalam darahnya, Yeming bertanya dengan tegar, "Sungguh?" Swiss. Angin berhembus cepat, para murid naga hitam bersiap menghadapi Yeming. Tetapi apa yang mereka temui adalah kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Tak terkecuali, dengan gerakan cekatan, Yeming menyerang dan menghancurkan mereka satu persatu. Kekuatan dan kelincahannya menghancurkan pertahanan musuh dan memusnahkan nyawa-nyawa jahat yang berdiri di hadapannya. Murid-murid naga hitam terkejut dan ketakutan, "Astaga! Apakah ini ilmu langkah dari monster? Kekuatannya sangat besar. Energimu pelindung tubuh sang kapten sama sekali tidak berguna." Dalam ketakutan, beberapa di antara mereka mencoba kabur dan meminta bantuan. Namun, Yeming menatap dengan mata tajam dan menegur, "Kalian tidak bisa lari." Dengan gerakan cepat seperti kilat, Swiss, Yeming mengejar mereka yang berusaha kabur. Dengan kekuatan luar biasa, ia menghancurkan mereka satu persatu dengan pukulan dahsyat, hingga menjatuhkannya boom. Kemudian, langsung membantu dengan menggunakan teknik pedangnya yang maha kuat. Teknik Magic Cloud Slash membuat murid dari sekte naga hitam lainnya tewas seketika. Murid-murid sekte lainnya yang tersisa berteriak, "Mari kita lari dengan menggunakan keterampilan tubuh terbang." Melihat hal itu, Yeming tersenyum dengan penuh kepercayaan dan bersiap-siap. Dengan langkah kilatnya, dia menggunakan teknik terbang flash step dan bergerak bebas memegang, melempar mereka dengan keras. Stone Throwing Punch Boom. Murid naga hitam yang tersisa itu juga tewas setelah dibanting ke tanah. Rekan Yeming kagum dan berseru, "Luar biasa!" Rekan lainnya menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kami berada di puncak daftar luar, perbedaan dengan mereka terlalu besar. Yeming dengan mantap berkata, "Murid-murid dari sekte naga hitam ternyata lemah. Mereka hanyalah sekumpulan kentang kecil belaka." Lansu bertanya dengan kekhawatiran, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yeming menjawab dengan mantap, "Mereka tak bisa melukai diriku.
Tapi bagaimana dengan dirimu? Lansu meyakinkan, aku baik-baik saja. Lansu menawarkan pertolongan, jika kau merasa tidak enak. Izinkan aku menyembuhkanmu. Namun, Ye-ming dengan cerdik memperagakan drama. Ah, sepertinya aku mendapatkan luka dalam. Aku membutuhkan dekapan dan ciuman darimu agar bisa berdiri kembali. Namun, ia segera ditegur oleh Lansu yang tidak terima. Berhenti bersikap konyol. Rekan Ye-ming yang lainnya terharu dan bertanya dengan penuh perasaan. Apakah kalian menyukai pemandangan yang menyenangkan ini? Rekan yang lain bergumam, ayo sudahlah. Di tanah yang suci, ketua murid dari sekte naga hitam muncul di tengah reruntuhan pertempuran. Dia menyaksikan beberapa rekannya yang terkapar tak berdaya akibat serangan misterius yang menakutkan. Saya sudah memeriksa semuanya. Mereka semua tewas dalam sekali serangan. Tidak ada tanda perlawanan, lapor salah seorang rekannya dengan suara gemetar. Ketua dari sekte naga hitam bergumam dengan suara menggema. Tampaknya perjalanan ini lebih menarik dari yang saya harapkan. Rekannya berusaha mencari tahu siapa di balik serangan ini. Mungkin dilakukan oleh orang-orang dari sekte pedang? Namun, rekan lainnya meyakinkan, saya rasa tidak. Rekannya dengan bijaksana menjelaskan. 4 dari 5 orang tewas karena kekuatan internal. Hanya 1 yang tewas akibat kekuatan pedang. Ini bukan gaya dari sekte pedang. Dari mana mereka berasal? Orang-orang yang dengan mudah membunuh. Murid-murid sekte naga hitam ini pasti berasal dari 4 bumi surgawi. Atau 5 sekolah 9 tempat suci, tambah ketua sekte naga hitam. Tak ada yang tahu pasti. Apa maksudnya? Tanya rekan lainnya dengan penasaran. Ketua dari sekte naga hitam menimpali dengan tatapan penuh teka-teki. Mungkin ada jenius luar biasa di daerah roh magis. Sementara itu, dalam perjalanan menuju tempat yang penuh misteri, Ye-ming, Lansu, dan rekannya yang lain menjelajahi tanah yang tak terjamah. Dengan hati-hati. Setelah melewati hutan, mereka tiba di Bukit Gravitasi. Tempat yang dipenuhi dengan gravitasi yang aneh dan mengagumkan. Dengan peta di tangannya, Lansu berbicara dengan bijaksana. Bukit ini merupakan salah satu tempat beruntung yang disebutkan oleh guru kami, Bukit Gravitasi. Sudah lama kita menantikan saat ini. Disinilah kita bisa mengumpulkan rumput gravitasi untuk mengolah pil budidaya tubuh gravitasi. Ucap Ye-ming dengan semangat. Rekan Ye-ming juga tak kalah bersemangat, katanya, sebatang rumput gravitasi. Biasa bernilai 50 koin seni bela diri. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, Lansu mengingatkan, tunggu dulu, kita tidak bisa terburu-buru naik bukit gravitasi ini. Lansu melanjutkan dengan bijaksana, ketinggian yang kita capai akan meningkatkan bobot tubuh kita. Jika kita tidak hati-hati, mungkin kita tidak akan bisa turun kembali. Rekan Ye-ming berpikir keras mencari solusi. Tapi kita tak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja. Be-iming memberikan ide cemerlang, saya baru saja melihat bahwa rumput gravitasi di bawah bukit hampir habis diambil oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Hanya ada setengah bagian rumput gravitasi setengah jalan ke atas bukit. Dengan penuh keberanian, rekan Ye-ming memberikan kepercayaan. Kamu berdua lebih kuat dari kami. Jadi, mengapa kalian berdua tidak mencarinya? Kalian bisa melakukannya, janganlah mudah menyerah.
Kami akan tetap di sini untuk menjaga kalian agar tak diserang saat turun. Tambah rekan lain dengan penuh semangat. Ye Ming bersyukur atas persahabatan mereka. Terima kasih, teman-teman. Dengan tekad bulat, Ye Ming berkata, kita akan membagi rumput gravitasi yang kita dapatkan. Kedua rekan Ye Ming memberi nasihat bijaksana. Jangan memaksakan diri. Turunlah jika tubuhmu tak kuat. Ye Ming mantap menjawab, baiklah. Tak lama setelah itu, Ye Ming dan Lan Su dengan semangat mendaki bukit yang penuh tantangan. Setiap langkah mereka terasa berat. Namun tak sedetik pun keberanian mereka luntur. Saya merasakan bahwa setiap 50 langkah ke atas akan menggandakan berat tubuhku, ungkap Ye Ming. Lan Su menimpali, semakin lama kita berada di gunung ini, semakin banyak tenaga yang kita habiskan. Ayo buru-buru mengumpulkan rumput gravitasi secara terpisah. Dengan tekad yang menggelora, mereka mengisi energi spiritual. Dengan teknik ajaib Lan Su, Ye Ming merasakan kekuatan misterius mengisi tubuhnya. Dia merasa lebih ringan, lebih kuat. Setelah memastikan semuanya siap, Lan Su berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tubuh harta yang tak tercemar memberikan kekuatan yang dahsyat pada Ye Ming. Perasaan memiliki kekuatan ini memberikan saya energi yang kuat. Saya merasa lebih ringan dari sebelumnya. Yakin dalam hati, Ye Ming berjanji, aku akan mencapai puncak bukit gravitasi hari ini. Di tanah yang suci, Ye Ming terus menaiki tangga yang melawan gravitasi. Dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap langkahnya menghadapi kekuatan berlipat dari gravitasi, namun dia tak gentar. Kini gravitasinya sudah 20 kali lebih kuat dari biasanya. Tetapi keinginannya untuk mencapai puncak tak tergoyahkan. Jika ia terus maju, dia akan harus mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Ye Ming memberi peringatan dengan penuh kekhawatiran. Guru, ada 300 anak tangga menuju puncak. Jika engkau ingin mencapainya, engkau harus menggunakan banyak energi spiritual. Pikirkan baik-baik. Namun, Ye Ming sudah menemukan alasan yang membuatnya bersemangat. Aku berada di tengah bukit sekarang. Rumput gravitasi terlihat di mana-mana. Tapi apakah ada yang lebih berharga di puncak? Aku takkan naik jika hanya ada rumput gravitasi biasa di sana. Ye Ming dengan penuh semangat menemukan informasi lebih lanjut. Mari kita lihat. Guru, engkau harus naik ke puncak gunung. Penuh antusias, Ye Ming melanjutkan, di sana ada beberapa batang rumput gravitasi yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Dan sudah berbuah. Itu mungkin rumput raja yang sangat berharga. Ye Ming tak bisa menyembunyikan kebahagiaan dalam hatinya. Apakah benar begitu? Maka aku akan mengambil semuanya. Sementara itu, di lereng bukit gravitasi, Lan Su tengah sibuk mencari rumput gravitasi yang indah. Tiba-tiba, seseorang datang menghalanginya. Sangat indah, puji orang itu dengan penuh kagum. Lan Su berbalik, dan orang itu berkata, tapi keindahanmu tak tertandingi. Lan Su bertanya dengan waspada, apa yang kau inginkan? Orang itu memperkenalkan diri, aku Jian Wei, seorang murid dari sekte pedang. Aku merasa pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dari sekte mana engkau berasal? Mungkin kita pernah bertemu. Lan Su berpikir dalam hati, sekte pedang. Mereka datang juga. Aku harus berhati-hati. Lan Su menjawab dengan bijaksana, kamu salah orang. Aku tak mengenal siapapun dari sekte pedang.
Dalam hati, Lan Su bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Pria ini tak lemah. Aku harus tetap waspada. Kelompok dari sekte pedang ini tak bisa diabaikan begitu saja. Lan Su menambahkan, aku mencari rumput gravitasi juga. Aku akan mencarinya sendiri, terima kasih. Jian Wei berkata dengan lembut, aku suka denganmu. Dia menawarkan, baiklah, aku akan memberikanmu rumput yang sudah kutemukan. Lan Su menolak sopan, terima kasih, tapi aku harus mencarinya sendiri. Aku tak bisa menerima bantuanmu. Dalam hati, Jian Wei berkata, dia menarik. Lalu dia menawarkan lagi, tapi bolehkah aku mencarinya bersamamu? Lan Su menjawab, silakan sesuai keinginanmu. Dalam hati, Lan Su berpikir, pria ini tak bisa dianggap remeh. Tapi ini juga kesempatan bagus bagiku. Lebih baik kujanjikan padanya sebelum aku mendapat kesempatan. Namun, di puncak bukit gravitasi, Ye Ming dan Bei Ming tiba pada pemandangan yang menakjubkan. Di sana, mereka melihat buah dari rumput gravitasi untuk pertama kalinya. Hanya rumput gravitasi yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Yang bisa menghasilkan buah gravitasi. Dan buah-buah tersebut berisi esensi dari rumput tersebut. Menjadi harta yang tak ternilai. Bei Ming memberi penjelasan dengan penuh semangat. 18 buah gravitasi sudah diambil. Ayo segera turun dari gunung ini. Lingkungan di sini menyerap energi spiritual, gumam Ye Ming. Bei Ming memberi nasihat bijaksana, sebelum turun, guru. Bawa saja token perunggu yang ada di atas meja batu. Ye Ming bertanya, Bei Ming, apa yang istimewa dari benda ini? Tampaknya bukan harta berdasarkan tekstur dan bentuknya. Bei Ming tidak yakin, aku tak tahu apa fungsi sebenarnya. Tapi benda ini memancarkan energi spiritual kuno. Hampir seumur hidup darah roh magis. Ye Ming merenung sejenak, jika begitu, aku akan membawanya bersamaku. Saat Ye Ming menyentuh token tersebut, tiba-tiba benda itu bersinar terang. Menyinari wajah dan tubuhnya dengan cahaya magis yang memukau. Ye Ming terkejut, astaga! Mengapa ini terjadi? Bei Ming dengan bijaksana menjelaskan, guru, kau baru saja mengaktifkan si Raja Daya Tolak dalam token ini. Itu bisa sementara meningkatkan batas atas daya tolak. Ikuti aliran energi spiritualnya. Bei Ming tak bisa menyembunyikan kekagumannya, charm ini sangat canggih. Pasti ada peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Ye Ming tersenyum, pasti ada lebih dari satu token seperti ini. Ayo kita kumpulkan sebanyak mungkin dan jelajahi peluang besar yang ada di hadapan kita. Di Bukit Gravity Hillside. Suasana di Bukit Gravity Hillside sangat mencekam. Jian Wei, dengan penuh keyakinan, menanyakan pada Lan Su yang berdiri teguh. Di hadapannya, semakin kita menjelajah lebih dalam, semakin berbahaya. Kenapa kamu tidak mengikuti saya saja? Lan Su, dengan ketenangan yang meyakinkan, menjawab. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya sudah mempunyai teman. Perjalanan untuk trip ini. Jian Wei penasaran, siapa? Dengan bangga, Ye Ming menyatakan, itu aku, jawabnya yang tiba-tiba muncul. Seketika itu, atmosfer semakin tegang. Ye Ming, dengan langkah mantap, turun dari atas dengan tatapan penuh percaya diri. Langsung menyambutnya, kamu akhirnya kembali. Apa yang kamu dapatkan? Ye Ming tersenyum lalu berkata dengan nada rendah hati. Tidak apa-apa.
Aku menjadi kaya. Kemudian, Ye Ming bertanya, siapa dia? Jian Wei mengaku sebagai Jian Wei, anak dari Jian Feng Wei, pemimpin sekte pedang. Namun, dalam hati Jian Wei, dia berpikir, aku tidak menyangka bahwa gadis ini memiliki seorang teman pria. Tapi untungnya, dia tidak seganteng aku. Ye Ming berpikir dalam hatinya, anak dari Jian Feng Wei dari sekte pedang. Aku akan mencarikannya, dan kau ada di sini, gumamnya. Lan Xu berpikir dalam hatinya juga, sarung tinju sedang menumpuk kekuatan dasar. Apakah Ming akan memulai sekarang? Terlihat Lan Xu sedikit waspada. Tak lama kemudian, Dei Ming memberikan peringatan pada Ye Ming tentang keahlian Jian Wei dengan senjata kelas tinggi. Pedang di tangannya adalah alat bela diri kelas 4. Kau mungkin kalah jika kau melawannya. Ye Ming menyambutnya dengan bijaksana, menunjukkan pengertian pada prestise sekte pedang. Oh, hello, Jian. Semua orang tahu bahwa sekte pedang adalah sekte teratas. Jian Wei dengan tertawa bangga menanggapi, bagus. Kamu pintar. Prestise sekte pedang tidak kalah dari sekte-sekte besar lainnya. Ye Ming melanjutkan, guruku, Bian Dexia, dan ayahmu adalah teman. Dia pernah mengatakan padaku bahwa ayahmu adalah orang yang penting. Jian Wei berpikir dalam hatinya, aku tidak pernah mendengar ayahku berkata, kalau ada seorang teman bernama Bian Dexia. Lupakan, aku hanya ingin berhubungan dengan Nyonya Su, gumamnya. Jian Wei menanggapi, oh kamu murid Emersia. Senang berkenalan denganmu. Ye Ming menambahkan, senang berkenalan denganmu. Kita beruntung bisa bertemu di sini. Kupikir kita membutuhkan perlindunganmu di jalan. Jian Wei menanggapi, baiklah, jika kami melindungi kamu. Kamu tidak perlu takut ke sekte manapun di sini selain para tuan muda dari keluarga emas. Ayo jelajahi bersama dan saling melindungi. Sambil Jian Wei berpikir dalam hatinya, aku akan menyusahkan orang ini selama perjalanan dan menyelamatkan si cantik sebagai pahlawanku. Lalu Nyonya Su akan menjadi milikku. Ye Ming bertanya, apa keluarga emas itu kuat? Sekte pedang kelas atas sepertinya takut pada mereka? Jian Wei menjelaskan, sepenuhnya diketahui, 4 bumi surga, 5 kolese, dan 9 tempat suci adalah kekuatan teratas di dunia. Dan lalu ada sekte agama 10.000 tahun. Keluarga emas bisa dibandingkan dengan sekte agama 10.000 tahun. Tuan muda mereka adalah bakat teratas dalam keluarga. Tapi para tuan muda itu suka sendiri. Ada banyak orang dari sekte pedang. Kupikir mereka tidak berani melawan kita. Ye Ming berpikir dalam hatinya, orang ini bicara apa saja untuk menyenangkan Lan. Aku akan membiarkannya bicara lebih banyak. Ye Ming bertanya lagi, tampaknya kamu memiliki rencana untuk mendapatkan ke tingkat kedua. Apa metode yang akan kamu gunakan? Jian Wei menanggapi, untuk mendapatkan ke tingkat kedua, kamu harus mendapatkan setidaknya 1 tanda rahasia. Jian Wei melanjutkan, tapi sangat sulit untuk mendapatkan tanda itu. Mungkin ada 1 di puncak Bukit Gravity. Bahkan aku tidak dapat sampai ke puncak bukit. Lebih baik kamu menyerah saja, tambahnya. Ye Ming berpikir dalam hatinya, Dei Ming benar. Tanda itu seperti harta karun. Jian Wei terus menjelaskan, semakin banyak tanda yang kamu dapatkan, semakin banyak darah tingkat kedua yang dapat kamu akses. Ye Ming berpikir, saya mengerti. Ye Ming berkata, Lan, orang ini pasti melebihkan
mari pergi. Sepertinya kita harus mengandalkan diri kita sendiri jika kita ingin mendapatkan sesuatu di area magis Spirit River. Mendengar itu Jian Wei marah. Jian Wei berteriak, "Berhenti! Aku sudah jatuh cinta pada gadis ini. Jangan sentuh dia." Ye Ming berkata, "Juniorku memiliki banyak penggemar." Ye Ming melanjutkan, "Lan, buktikan hubungan kita pada orang ini." Lan Su terdiam malu. Lan Su bergumam di benaknya, "Apa orang jahat?" Lan Su menutup matanya dan membuktikannya. Jian Wei terkejut melihatnya. Namun, saat Ye Ming mencoba membuktikan hubungannya dengan Lan Su, ketegangan semakin meningkat. Ye Ming dengan marah menyatakan cintanya pada Lan Su dan memperingatkan Jian Wei untuk menjauh dari gadisnya. Dengan berani, Jian Wei mengangkat pedangnya, menantang Ye Ming untuk bertarung. Cerita bersambung. Nah, itu tadi adalah cerita manhwa pembela kebijaksanaan keadilan. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.